tanamku mitul kalimatu mislu ba ya ta nah. Bisa diartikan pula huruf adalah apa-apa yang dengannya jika tersusun adalah menyerupai membentuk suatu kalimat. Kemudian yang bawahnya adalah kalimat. Kalimat merupakan lafzun lahu makna itu madrasatun daftarun bersamun. Kalimat adalah sebuah lafaz yang memiliki makna. Mislu madrasah. Jadi di sini madrasah tersusun oleh beberapa huruf. Wa mayatarak kabumitul kalimat yang mana dengannya tersusun sebuah kalimat. Dan kalimat adalah ialah makna. Dia adalah lafaz yang memiliki makna seperti madrasah. Memiliki makna sekolah. Kemudian daftarun memiliki arti buku tulis. Dan samun memiliki arti alat untuk menggambar. Dia berasal dari fi'il sama yang ini di atas wajan alun. Kemudian al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidatu dia dari berarti yufidu fa'idatan ta'at wa tusamma'i kalaman. Al-jumlatul mufidatu dia terkait yaitu susunan kata yang memiliki faidah ketamatan, faidah ketamatan bisa juga diartikan memiliki makna yang sempurna. Waktu sama dengan kalam dan bisa disebut juga dengan kalam atau bicara omongan. Mislu buaya visual kursi. Di sini terdapat kalimat buaya dari suara kursi yang artinya dia laki-laki duduk di atas kursi itu. Sebagaimana pengertian al-jumlah al-mufidah yaitu susunan kalimat atau susunan kata yang memiliki arti sempurna. Maka tidak dikatakan sempurna, maka tidak dikatakan kalimat jika dia tidak sempurna. Misalnya, huwaya di al kursi. Jika kita misal hapus al kursi ini, maka tidak ada faedah, tidak ada kata yang sempurna. Maksudnya kata yang apa? Yang lawan bicara kita tidak ini memahami apa yang kita maksud. Atau sama dengan kalam, karena orang yang kita ajak bicara dia tidak paham apa yang kita bicarakan. Buaya sebuah Inggris di atas apa? Misal, artinya di sini ada tempatnya adalah buaya Inggris soal kursi. Atau yang bisa disebut juga dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kalimat. Bukan dalam konteks bahasa Arab. Kalimat dalam konteks bahasa Indonesia. Bisa disebut juga dengan kalimat dalam konteks bahasa Indonesia. Apabila dalam konteks bahasa Arab maka dia berbeda. Artinya kalimat itu tadi yang seperti sudah dijelaskan dalam makna. Sebuah kalimat saja yang memiliki arti, jadi bukan sebuah kata sempurna yang memiliki apabila yang bagaimana kita berbicara maka akan paham. Kemudian contoh yang kedua, anak aku bidang tari. Artinya adalah saya
menulis di buku tulis. Maka jika kata ini lengkap, maka tidak ada kata yang mubham. Mubham itu yang tidak dipahami. Atau bisa juga kita misalkan ganti anak tubuh di salatan. Saya menulis sebuah surat. Maka dalam bicara kita tentu langsung paham, tidak mengunggulkan kata yang mubham. Mubham itu yang tidak kata yang tidak dipahami oleh teman bicara kita. Itu juga seterusnya aliyun marib itu artinya adalah Ali sedang sakit, Ahmad Ustadzun, Ahmad seorang ustadz, dan yang terakhir Wagonim itu adalah dia adalah orang kaya. Kemudian kita masuk pada pembagian huruf. Pembagian huruf dibagi menjadi dua, yaitu huruf hijai dan huruf ma'ani. Huruf hijai itu seperti huruf yang pada yang akan bahasa sampai dengan akhir. Kemudian harfun ma'aniyun, atau bisa diartikan juga huruf yang memiliki makna. Di sini disebutkan dalam contohnya seperti wa, au, tuma, min. Yang mana artinya wa adalah dan, au itu atau, suma itu kemudian, man itu katanya baca-baca. yang mana artinya wa adalah dan, au itu atau, suma itu kemudian, kemudian selanjutnya adalah anwa'ul kalimah. Ini baca Anwa'ul macam kalimat terbagi menjadi tiga, yang mana ada ismun, fi'lun, dan harfun. Harfun bagaimana sudah dijelaskan tadi, huwa ma yatarakkabu min hurufil kalimah, yang mana dengan huruf terbuat sebuah kalimat atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Ada ismun, fi'lun, dan harfun. Kita masuk ke dalam ismun. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan wa tuqaram bi zamanin. Mislu Muhammadun, Ustadun, Tilmidun, Khairun, Kalbun, Kitun, Daftarun, Mirsamun, Tobashiru, Syamsurun, Komarun, Asjarun. Yang mana artinya adalah wa kalimatun dalat ala ma'nan wa tuqaram bi zamanin. Pertama ada ismun. Artinya adalah kalimatun dalat ala ma'nan wa tuqaram bi zamanin. Sebuah kalimat yang dia menunjukkan kepada sebuah makna walau tuqaram bi zamanin, yang mana yang begitu tuh belum ada sangkutnya dengan waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Jika ada kaitannya dengan waktu itu maka
dan masuk pada bab berikutnya itu bab fikih. Maka di sini contohnya seperti Muhammadun, Tilmidun, Khairun, Ustaz, Daftarun, Mirsamun, Qabashiru, Syamsun, Qamarun, Asjalun. Kemudian isim itu memiliki alamat. Di antaranya adalah al-qabdu. Al-qabdu itu bermakna juga al-jar. Hanya dia al-qabdu itu beda mustalah, yang mana al-qabdu itu mustalah orang-orang Kufi, sedangkan al-jar itu mustalah dari orang-orang Basrah. Dia itu satu negara cuma beda daerah. Basrah dan Kufa itu dan suatu daerah di Irak. Dia hanya beda mustalah itu penyebutan, tapi artinya satu. Al-qabdu itu artinya bisa disebutnya yang harapan begini, harapan kasroh. Maka di sini contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya adalah at-tanwin. At-tanwin itu artinya yang berharokat, yang dia mana isim itu pasti bisa ditanwin. Adapun jika fi'il maka dia tidak bisa dikasroh, tidak bisa ditanwin. Seperti rajulun. Kemudian yang ketiga adalah alif wal lam. Alif lam. Mislu al-mustadu, al-mustadatu, at-talibu. Sebenarnya ini juga bisa tinggal ditambah dengan alif lam. Jadi ar-rajul jika di sini ada tambahan, jika yang depannya ada alif lam, maka ujungnya itu dilarang tanwin. Entah itu patah lain, entah itu kasrah lain, atau entah ini domain, maka itu harus u atau a atau i. Jika bersambung dengannya alif lam. Kemudian yang keempat adalah huruf jar. Huruf jar. Di sini ada huruf min, ila, fi, ala, rubah, alba, al-kafus, wa ta. Di antara huruf jar yaitu min. Min itu artinya dari. Ila itu artinya kuat. An itu artinya dari, dan seterusnya. Maka apabila sebuah isim bertemu dengan salah satu huruf ini, misal kita kasih contoh huruf ila yang artinya adalah ke. Kita kasih kalimat adhabu ila asuk. Saya pergi ke pasar.
Maka jika dia bertemu dengan ini yang merupakan tanda-tanda isim, salah satunya huruf jar. Kemudian ada alif lam. Maka ini sudah bisa dipastikan dia merupakan isim. Kemudian tadi catatan, misalkan ada alif lam di depan isim, maka harokat terakhir tidak boleh kasrotain, tidak boleh misalkan adhabu ila sukin, maka itu tidak boleh. Yang benar adalah adhabu ila suki. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu. Al-fi'lu adalah huwa kalimatun dalat ala maknan waktu rinat bizamanin. Fi'il adalah sebuah kalimat yang menunjukkan makna dan berkaitan dengan waktu. Kebalikannya dengan isim. Maka fi'il ini punya kaitannya dengan waktu. Misalkan di sini ada kata kataba. Kataba kita bisa diartikan dia telah menulis. Maka waktu di sini adalah telah. Telah itu menunjukkan waktu yang lampau. Terus ada qoro'a. Qoro'a itu membaca. Dia sama fi'il madi. Terus ada yaktubu. Nah, di sini yaktubu. Yaktubu. Dia sedang menulis. Maka waktu di sini adalah sekarang. Kemudian ada tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il yang pertama adalah qad, yang bisa kita artikan telah. Qad itu tidak mungkin dia masuk kepada isim. Kita contoh ini saja. Qad dhahabtu ila suq. Fungsi qad di sini selain dia tanda fi'il, dia sebagai huruf takkid. Terkadang sebagai penguatan. Yang mana ketika takkid itu digunakan ketika lawan bicara kita dia ngeyel. Misalkan, apakah Anda telah pergi ke pasar? Na'am dhahabtu ila suq. Terus dia bertanya lagi, maka kita kasih huruf takkid. Di sini takkid fungsinya adalah sebagai penekanan. Kemudian yang kedua artinya sin. Kemudian yang kedua adalah sin yang memiliki arti akan. Bisa juga kita masuki ke sini. Contoh sini. Cuma biasanya sin dia masuk kepada fi'il madi, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yang ini. Yang mana dia dalam keadaan sekarang. Misalkan kemudian ada sin yang memiliki arti sa'adhabu. Bisa juga kita masuki ke sini. Contoh sini. Ila suq. Maka di sini artinya adalah saya akan pergi ke pasar. Tidak bisa huruf sa masuk kepada isim. Kemudian yang ketiga yaitu saufa. Saufa juga memiliki kata akan, namun keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan keduanya adalah, maka di sini artinya adalah saya akan pergi
tidak bisa huruf sa masuk kepada isim. Kemudian yang ketiga yaitu saufa. Saufa juga memiliki kata sa itu dia akan, tapi akannya maksudnya akan dikerjakan dalam waktu dekat. Misalkan saat bilasuk, emang benar dia itu, saya itu akan berangkat ke pasar setelah dia misalkan beberapa menit. Namun misalkan saufa dia itu misalkan jauh-jauh hari atau bahkan waktunya saja belum diketahui. Misalkan saufa ahujja ila Makkah biidznillah. Saya akan, di sini contohnya apa? Saufa ta'lamun, kamu akan mengetahui. Bisa juga tapi akannya maksudnya akan dikerjakan dalam waktu. Saufa misalkan saat bilasuk ahuju, saya itu akan berangkat ke pasar setelah dia misalkan beberapa menit. Namun misalkan saufa dia itu misalkan jauh-jauh hari atau bahkan waktunya saja belum diketahui. Misalkan saufa ahujja ila Makkah biidznillah. Saya akan, di sini contohnya apa? Saya akan haji insya Allah dengan izin Allah. Maka di sini memiliki makna yang jauh, yang bahkan waktunya saja belum tentu pasti diketahui. Kemudian yang berikutnya ta'u ta'nis as-sakinah. Biasanya ta'u ta'nis ini berada di fi'il madi yang mana dia menunjukkan perempuan. Ta'u ta'nis. Saya akan haji insyaallah dengan izin Allah. Maka di sini memiliki makna yang jauh, yang bahkan waktunya saja belum tentu. Di sini ada kata qalat. Kemudian yang berikutnya ta'u ta'nis as-sakinah dan dhahabat. Biasanya ta'u ta'nis ini berada di fi'il madi yang mana maka ta'u ta'nis di sini dia menunjukkan kata muannas atau perempuan. Di sini ada kata qalat. Kemudian yang berikutnya adalah al-harfu. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Huruf adalah sebuah kalimat yang dimana dia tidak dapat dipahami maknanya kecuali dia bersambung dengan yang setelahnya. Mislu, min, fi, summa, fa, ida, au, hata. Atau masih banyak huruf lainnya. Maka jika misalkan kita berkata min, maka katanya adalah tidak dapat dipahami kecuali kita sambungkan dengan kata yang berikutnya. Misalkan min aina anta, dari mana kamu? Maka kata ini adalah dipahami. Walaisa lil harfi alamatun khasatun. Dan tidak ada dan tidak terdapat dalam huruf itu alamat-alamat yang khusus, yaitu tanda-tanda yang khusus. Jadi tidak seperti dengan fiil dan isim yang mana dia memiliki tanda-tanda khusus. Yang mana jika tanda itu terdapat pada kalimat itu, maka dia menunjukkan fiil atau isim. Kemudian anwaul jumlah. Macam-macam jumlah. Jumlah dibagi menjadi dua. Jumlatun ismiyatun dan jumlatun fi'liyatun. Jadi tidak seperti dengan fiil dan isim yang mana dia memiliki tanda-tanda khusus. Yang mana jika tanda itu terdapat pada kalimat itu, maka dia menunjukkan fiil atau isim. Kemudian anwaul jumlah. Macam-macam jumlah. Jumlah dibagi menjadi dua. Macam-macam jumlah. Yang pertama ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu gampangnya jumlah yang dimulai dengan isim. Macam-macam jumlah. Yang pertama ada wa makanat masbuqatan bi ismin. Jumlah yang dimulai dengan isim. Jumlah ismiyah itu gampangnya
yang dimulai dengan sin. Sebagai contoh adalah mislu Ahmadu Maridun. Ahmad sedang sakit. Sebagai contoh adalah mislu. Kemudian ada al-waladu Ahmadu yaqra'ul Quran. Seorang anak membaca Al-Quran. Maka di sini yang tanda isimnya adalah bersambung dengan alif lam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, merupakan salah satu tanda dia isim adalah jika bersambung dengan alif lam. Al-waladu yaqra'ul Quran. Karena tidak mungkin alif lam dia masuk kepada fi'il. Seorang anak membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah jumlatun fi'liyatun. Bagaimana yang sudah dijelaskan tadi, merupakan salah satu tanda dia isim adalah jika bersambung dengan alif lam. Al-waladu yaqra'ul Quran. Karena tidak mungkin alif lam dia masuk jumlah fi'il yang dimulai kemudian yang berikutnya dengan fi'il. Sebagai contoh adalah marido aliyun. Yang dimulai satu di sebelum dan Indonesia di negara kasihnya nanda. Sebagai contoh adalah marido aliyun.